My friends all call me Chucky. And I'm your friend to the end. Ha, ha, ha. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film. Sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya boneka legenda psikopat kembali melalui sebuah TV series. Hal itu sesuai dengan bocoran dan informasi beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya juga sudah dikonfirmasi kalau serial ini merupakan lanjutan cerita dari Cult of Chucky yang dirilis tahun 2017. Serial ini digarap oleh sutradara Don Mancini, sutradara yang sama yang mengerjakan film-film Chucky sebelumnya. Pengisi suara Chucky ini pun masih sama, yaitu aktor Brad Dourif yang sebelumnya memerankan sosok Charles Lee Ray. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan film fullnya, ada baiknya menontonnya terlebih dahulu karena video ini mengandung spoiler. Tapi kalau teman-teman gak ada masalah dengan spoiler, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Di awal film, kita melihat ada sebuah boneka good guy diobral di halaman rumah keluarga Nyonya Jolie. Seorang anak muda bernama Jack tertarik kepadanya lalu bertanya dari mana ia mendapatkannya. Nyonya Jolie berkata ia tidak ingat pasti, mungkin aja boneka itu milik anak perempuannya. Ia menjualnya seharga $20, lalu Jack menawar dan mendapatkannya dengan harga $10. Setelah menerima uang, Nyonya Jolie menyadari kalau pisau dapur jualannya tuh hilang satu. Coba tebak siapa yang nyolong. Jack kemudian membawa boneka itu pulang ke rumah sambil mendengarkan podcast favoritnya milik Devon Evans. Ia tinggal di kota bernama Hackensack. Kota tersebut memiliki angka kriminalitas yang sangat tinggi. Bahkan pembunuhan telah meningkat sebanyak 25%. Namun faktanya belum pernah terjadi lagi teror mengerikan sejak tahun 65. Sebuah pembunuhan menimpa keluarga Ray yang membuat Charles kecil menjadi yatim piatu. Peristiwa itu pada akhirnya membuat Charles tumbuh menjadi pembunuh berantai paling terkenal sepanjang sejarah. Setelah sampai di rumah, Jack meletakkan boneka itu di atas meja. Jack ini adalah seorang penggemar seni. Hal itu terlihat ada banyak koleksi boneka yang digabung-gabungkan menjadi sebuah patung. Ia kemudian mengambil boneka itu lalu berusaha mencopot kepalanya. Namun sepertinya kepala boneka itu sulit dilepas. Karena itu Jack mengambil sebuah pisau lipat untuk memotongnya. Boneka itu sepertinya bukan boneka biasa. Boneka itu bergerak dengan sendirinya seolah menyadari kalau Jack akan memotong kepalanya. Hey! Tiba-tiba boneka itu berbicara mengagetkan Jack. Hi, I'm Chucky. Ayahnya yang baru saja pulang kerja bertanya, buat apa membeli boneka lagi? Jack kemudian berkata kalau ia ingin mencopot kepalanya lalu dipajang pada patung miliknya. Logan kemudian meminta Jack bermain di luar daripada menghabiskan waktu di dalam kamar. Ia juga berkata kalau Jack semakin lama semakin mirip dengan almarhum ibunya yang sangat menyukai seni. Menurutnya seni-seni itu tidak banyak menghasilkan uang dan kebetulan saat ini mereka tuh memang sedang kesulitan ekonomi. Kemudian sang ayah mengajaknya keluar untuk berbelanja karena keluarga pamannya akan datang ke rumah untuk makan malam. Pertemuan keluarga kakak adik itu sepertinya tidak berjalan dengan baik. Kedua keluarga itu memang tidak akur satu sama lain. Mereka terlibat obrolan-obrolan sensitif yang membuat suasana menjadi tegang. Logan saat ini memang sedang mengalami kesulitan finansial. Saudaranya mencoba membantunya, namun sepertinya Logan tidak tertarik lalu menolaknya. Bibinya kemudian mencoba mencairkan suasana dengan bertanya bagaimana progres karya seni miliknya. Jack hanya menjawab seadanya lalu mengiyakan. Sepupunya yang bernama Junior sekolah di sekolah yang sama dengan Jack, yaitu Perry Middle School. Lalu ia berkata kalau tim pramuka di sekolah menerima kaum gay. Jack ini memang dikenal atau dicurigai sebagai seorang gay di sekolah, dan akhirnya mereka pun terlibat adu mulut dan saling mengejek satu sama lain. Melihat kelakuan kedua anak itu, Logan menjadi kesal lalu meminta mereka berhenti bertengkar. Bray kemudian minta waktu sebentar untuk melihat patung buatan Jack, namun sepertinya ia malah menelepon seseorang dan membuat janji bertemu dengannya. Tiba-tiba ada suara dari dalam lemari mengagetkannya. Ia membukanya lalu melihat sebuah boneka good guy berdiri di sana, dan suara itu ternyata berasal dari kucing Jack yang bersembunyi di dalam lemari. Setelah itu mereka pun berpamitan. Jack mengantar mereka keluar sambil mencari kucingnya. Tiba-tiba ia mendengar suara keras dari dalam kamarnya dan melihat ayahnya sedang menghancurkan patung miliknya. Logan berkata mulai malam ini tidak boleh ada boneka lagi.
Boneka-boneka itu hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan uang sama sekali. Jack pun hanya diam dan tidak mampu berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Jack memasang iklan di internet untuk menjual bonekanya. Lalu ia dibuat terkejut kalau ternyata boneka Good Guy harganya sangat mahal, bahkan ada yang menjualnya seharga $1.500. Jack kemudian membawa boneka itu ke sekolah. Daripada dihancurkan ayahnya, lebih baik ia menyimpan boneka itu di loker miliknya. Namun sepertinya nggak muat. Lalu tanpa sengaja ia bertemu Junior bersama Lexi kekasihnya. Lexi melihat boneka itu lucu kemudian ingin memotretnya. Ia juga memberi saran sebaiknya benda itu dibiarkan utuh dan tidak dijadikan benda seni yang aneh-aneh. Jack pun berkata tidak karena memang ia akan menjual boneka tersebut. Lexi kemudian bertanya mengapa sampai harus menjualnya. Ia kan bisa pinjam uang jika mau dan tidak perlu malu untuk mengatakannya. Meski terlihat simpati, namun dari gesturnya Lexi sebenarnya mengejeknya. Hari itu Jack ada praktikum biologi. Mereka diminta membedah seekor kata, namun Jack menolak melakukannya karena ia tidak tahan melihat darah. Bu guru mendatanginya kemudian meminta Jack tetap mencobanya dan dengan sangat terpaksa Jack membelah kata tersebut. Seketika Jack memalingkan wajahnya karena takut melihat darah. Tiba-tiba saat berbalik, pisau itu sudah menancap di atas tubuh kata dengan kondisi tercabik-cabik. Miss F kemudian bertanya kenapa malah diacak-acak. I didn't do that. Jack pun langsung membantah bahwa bukan dia yang melakukannya. Kemudian terdengar suara getaran smartphone milik teman-temannya secara bersamaan. What is going on? Sepertinya ada seseorang mengirim sebuah pesan broadcast. Pesan itu ternyata dikirim oleh Lexi, yaitu sebuah halaman penggalangan dana untuk Jack yang lagi butuh duit. Selain dikenal sebagai anak penyendiri, ternyata Jack ini kerap dibully teman-temannya. Setelah kelas selesai, Jack meminta tolong kepada Miss F untuk menyimpan Chucky di lemari sekolah sampai ia berhasil menjualnya, karena loker miliknya terlalu sempit dan enggak muat. Saat akan keluar kelas, Miss F menahan Lexi agar tetap di ruangan, lalu menegurnya. Tidak seharusnya ia mempermalukan temannya dengan membuat halaman penggalangan dana tersebut. Sebaiknya ia segera menghapus halaman itu, jika tidak ia akan diberi hukuman. Namun Lexi malah ngeyel dan berkata kalau ia hanya ingin membantunya. Bahkan sejak di-upload ia sudah berhasil mengumpulkan $75. Jika gurunya bersikeras menghukumnya, maka orang tuanya akan datang untuk menuntut sekolah. Miss F kemudian meminta Lexi menunggu di ruang kelas. Ia akan memanggil kepala sekolah yang merupakan teman orang tuanya untuk menasehatinya. Sementara itu, Jack saat ini berada di kantin sambil mendengarkan podcast favoritnya. Tanpa diduga, Devon Evans datang mengagetkannya. Devon mengetahui kalau Jack menyukai podcast miliknya. Lalu Devon mengundang Jack datang ke podcastnya untuk membahas masalah kenakalan anak sekolah. Menurutnya, bully adalah tindak kejahatan seperti yang dilakukan Lexi atau Oliver terhadapnya. Namun Jack tidak tertarik lalu meninggalkannya. Di ruang kelas, Chucky mulai berulah. Ia turun dari meja kemudian tertawa seram. Hal itu tentu saja membuat Lexi terkejut. Ia juga heran mengapa boneka itu tiba-tiba ada di dekat pintu. Gak lama kemudian pintu terbuka. Terlihat Miss F datang bersama kepala sekolah. Lexi kemudian buru-buru pamit karena merasa ada yang aneh di ruangan tersebut. Ia juga berjanji kepada gurunya akan segera menghapus halaman donasi Jack. Karena masalah sudah selesai, Miss F membiarkannya pulang lalu menyimpan Chucky ke dalam lemari sekolah. Dan sepertinya Lexi lupa mengambil handphone miliknya yang sebelumnya jatuh ke bawah meja. Malam harinya, Jack mendapat telepon dari seseorang yang tertarik iklan boneka miliknya. Ia bertanya bagaimana kondisi bonekanya. Jack mengatakan bonekanya masih bagus namun saat ini masih tersimpan di gudang. Anehnya, laki-laki dalam telepon itu bertanya apakah boneka itu bernama Chucky. Lalu apa ada hal-hal aneh terjadi belakangan ini? Tentu saja Jack tidak mengerti ucapannya. Lalu laki-laki itu berpesan agar ia berhati-hati dan sebaiknya mengecek baterainya. Jack pun menjadi penasaran lalu mencari tahu di internet tentang Chucky. Kemudian ia menemukan beberapa artikel mengenai kejahatan yang berkaitan dengan boneka Good Guy. Kejadian pembunuhan berantai yang dilakukan sebuah boneka bernama Chucky yang konon dirasuki jiwa seseorang bernama Charles Lee Ray. Keesokan paginya, Logan menemukan boneka milik Jack di kamar mandi lalu memintanya segera membuangnya. Jack kemudian mengambil boneka itu lalu memeriksa baterainya yang ternyata tidak ada baterai terpasang di sana. Berita tentang boneka hidup itu ternyata benar adanya.
Jack pun langsung membuangnya ke tempat sampah lalu segera berangkat ke sekolah. Hari itu di sekolah diadakan sebuah ajang pencarian bakat. Acara itu dibuka dengan permainan piano di Devon Evans. Setelah selesai, Lexi naik ke panggung untuk memberikan sambutan. Dia ditunjuk menjadi MC di acara tersebut. Kemudian Lexi menyapa orang tua dan teman-temannya, termasuk Jack, seseorang yang selalu ia bully. Lalu ia meminta Jack mengatakan pendapatnya mengenai permainan Devon. Tiba-tiba ada suara seseorang menyebut namanya. Lexi. Semua orang kemudian memandang ke arah boneka yang ada di belakang Jack. Sebelum terjadi kehebohan, ia mengambil boneka itu. Chucky kemudian berbisik-bisik kepadanya, seolah memintanya melakukan sesuatu. Jack hanya berkata oke, lalu naik ke panggung. Ia menghadapkan Chucky ke depan mikrofon, lalu dengan santainya Chucky mulai berbicara. Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Chucky memperkenalkan diri kepada para penonton, kemudian membuat beberapa lelucon. Para penonton menganggap Jack sedang bermain suara perut lalu tertawa. Chucky kemudian mengeluarkan smartphone milik Lexi yang sebelumnya terjatuh di kelas. My phone! Yang melihat ada banyak foto dirinya bersama Junior. Namun anehnya foto Oliver juga ada di sana. Sepertinya Lexi ini senang mempermainkan laki-laki. Chucky juga membocorkan rahasia memalukan Lexi lainnya yang membuat penonton semakin tertawa. We all have our secrets, right, Bree? Chucky semakin tidak terkendali. Ia mulai berbicara kotor, bahkan mengumpat para penonton. Now the joke's on you. Situasi menjadi rusuh, lalu Jack dipaksa turun dari panggung. Akibat pertunjukannya itu, Jack mendapat skors dari sekolah. Ayahnya pun menjadi murka. Ia bertanya kenapa Jack menghina teman-teman dan keluarganya di depan umum. They deserved it. Logan kemudian merebut boneka itu, meletakkannya di atas meja, lalu menyuruh Jack masuk ke dalam kamarnya. Saat kembali ke ruang tengah, Logan menemukan kalau whisky miliknya habis diminum seseorang. Tiba-tiba listrik di rumah padam. Karena itu, Logan kemudian pergi ke ruang bawah untuk menyalakan sirkuit listrik. Setelah lampu menyala, ia dikejutkan Chucky sudah berada di depannya. Chucky kemudian menyemprotkan whisky yang ia minum, lalu mengenai kabel beraliran listrik dan membuat Logan kesetrum. Jack langsung turun ke bawah dan tidak mampu berbuat apa-apa melihat ayahnya hangus tersengat listrik. Gak lama kemudian pihak kepolisian datang ke TKP. Seorang polisi wanita ternyata mengenal Jack. Dia adalah ibu dari Devon Evans, teman sekelasnya. Mereka berkata kalau pamannya dalam perjalanan dan akan menjemputnya. Lalu Nyonya Evans bercerita ia menerima sebuah laporan pencurian di sekolahnya. Tidak ada kerusakan, namun sebuah boneka yang disimpan hilang dan boneka tersebut adalah miliknya. Nyonya Evans bertanya apakah Jack diam-diam menyelinap masuk kemudian mengambilnya. Tentu saja Jack tidak melakukannya, namun ia tidak ingin dianggap gila dengan mengatakan boneka itu hidup. Jack hanya berkata kalau ia memang sengaja mengambilnya untuk latihan ajang pencarian bakat. Untuk sementara kasus tersebut dianggap kecelakaan sampai ditemukan bukti-bukti lebih lanjut. Setelah pamannya datang, Jack langsung dibawa ke rumahnya. Mereka turut bersedih atas kematian ayahnya dan meminta Jack tinggal di sana untuk sementara waktu. Setelah menutup pintu kamar, Jack memaksa boneka itu berbicara. My friends all call me Chucky, and I'm your friend to the end. Jack kemudian bertanya mengapa ia membunuh ayahnya. Dengan santainya Chucky menjawab kalau ia menyingkirkan ayahnya agar Jack tidak lagi menderita. You really are Charles Lee Ray. Saat itu juga Jack menyadari kalau Chucky benar-benar Charles Lee Ray, seorang pembunuh berantai yang jiwanya berada di dalam tubuh boneka. Chucky kemudian mengeluarkan sebuah pisau dari dalam bajunya lalu membicarakan Lexi. Let's talk about that bitch, Lexi. Ya, itu adalah pisau milik Nyonya Jolie yang ia curi sebelumnya. Sepertinya ia ingin membantu Jack menyingkirkan Lexi yang selama ini membulinya. Kemudian scene berpindah ke tahun 65 di mana diperlihatkan Charles kecil bersama sang ibu dan akhirnya film pun bersambung. Lalu bagaimana hubungan TV serial ini dengan film sebelumnya? Di ending film Cult of Chucky, saat berada di rumah sakit, Chucky berhasil menukar jiwanya lalu masuk ke dalam tubuh Nika, seorang wanita yang menjadi target buruannya. Setelah itu Tiffany kekasihnya datang menjemput lalu pergi bersamanya.
Lalu bagaimana dengan Tiffany? Saat Jack pertama kali membeli boneka itu, sebelumnya terlihat seorang wanita berjaket merah. Ada kemungkinan dia adalah Tiffany yang sengaja meninggalkan boneka itu di sana. Nyonya Jolie sendiri mengatakan tidak pernah tahu kalau putrinya memiliki boneka tersebut, lalu menjualnya dengan sangat murah. Adegan terakhir yang menampilkan sosok kecil Charles juga bikin penasaran. Apakah akan diceritakan bagaimana awal mula ia tumbuh menjadi seorang psikopat? Kalau teman-teman punya kesimpulan atau informasi yang berbeda, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian, dan sampai jumpa di next video.